Oke, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk masuk ke section ketiga ya. Sebelumnya kita udah mempelajari widget-widget dasar ya, meskipun ini kulitnya doang, tapi seenggaknya widget-widget ini adalah pengantar ya, biar kita bisa membuat suatu widget di Flutter gitu. Nah, sekarang kita masuk ke materi visible dan invisible widget. Nah, apa ini maksudnya? Jadi ya, widget tuh ada dua jenis ya sebenarnya. Ada yang kelihatan visible ya, ada yang nggak kelihatan. Jadi widget tuh ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Contohnya apa? Ya seperti yang sebelumnya nih. Material app widgetnya kelihatan nggak? Enggak gitu. Jadi ini sebenarnya masuk ke kategori invisible gitu. Scaffold kelihatan nggak? Enggak juga gitu kan. Jadi ini masuk ke kategori invisible widget. Nah, app bar kelihatan nggak? Kelihatan. Jadi misalnya contoh gini ya. Misalnya kita punya widget kayak gini, bebas app yang kemarin, ini kita hapus aja karena kita akan ngulang-ngulang terus ya biar bisa paham teman-teman ya. Import materialnya dulu, kemudian mainnya jangan lupa di run sebuah appnya, kita namain aja my app gini. Kita simpelin aja my app. Kemudian stl, kita pasang stl, kemudian namain aja sesuai dengan nama kelas yang kita buat gitu. Yang pertama kali kita return itu adalah material app ya. Kemudian material app home-nya jangan lupa kita bungkus kanvasnya, scaffold. Nah, di sini ya. Di sini kita biasanya pasang app bar ya, app bar. Nah, kalau misal kita buat app bar kosong seperti ini, kemudian kita coba buka emulatornya dan kita jalanin ya. Kita tungguin dulu sampai dia nyala nih emulatornya, kemudian kita running ya. Kita running dia sampai nyala dulu nih, tungguin ya. Nah, jadi intinya adalah di sini di app bar, ini kita coba run without debug. Ini kita tungguin ya. Jadi, app bar ini merupakan sebuah widget ya. Tapi dia tuh kelihatan. Jadi yang masuk ke kategori visible widget adalah semua widget yang kelihatan. Contohnya app bar. Terus kemudian ada teks ya. Kemudian ada kontainer. Bisa masuk nih kontainer kalau misalnya dia ada warnanya. Tapi kalau misalnya dia nggak ada warnanya, jadi nggak kelihatan gitu. Flutter logo. Nah, ini masuk ke visible widget ya. Terus button ini masuk ke visible widget. Nah, ada widget-widget yang nggak kelihatan. Contohnya nih ya. Contohnya itu ada widget center. Nah, widget center itu nggak kelihatan. Jadi ini kita coba tungguin dulu ya sampai dia nge-build dulu nih. Oke, ini app bar ya. App bar kita kelihatan nih, ada warnanya. Warna secara defaultnya adalah biru. Nah, app bar ini kelihatan ya. Misalnya di app bar kayak biasa kita pasang title karena dia butuh widget, teks ya. Misalnya judul, misal kayak gini. Judul ya. Nah, kemudian di scaffoldnya ini kita bisa pasang di bodinya sebuah widget teks ya. Widget teks. Halo misalnya kayak gini. Ya, ini ada tulisan halo nih. Nah, kita mau bungkus si halo ini ya, kita pasang widget center. Widget center ini dia membuat di tengah-tengah. Nah, ini kita bisa sebut sebagai invisible widget. Jadi sebenarnya dia tuh cuma buat layouting ya. Jadi nggak kelihatan nih adanya widget center tuh nggak kelihatan. Cuman dia kita bisa sebut sebagai layouting widget atau dia nggak kelihatan nih invisible widget gitu ya. Nah, itu adalah pembahasan tentang center. Jadi semua widget yang dibungkus dengan widget center dia akan ada di tengah-tengah gitu. Nah, itu kita bisa sebut sebagai layouting atau nggak kelihatan. Nah, sekarang idenya adalah kita punya banyak nih. Kalau misalnya kita mau tulisan halo atau kita punya di sini ada kontainer lah. Nah, misalnya kita punya kontainer jangan di center deh. Misalnya kita pasang di sini. Apa yang terjadi? Nggak kelihatan nih kontainer ini. Jadi sebenarnya kontainer itu bisa masuk ke dalam kategori kelihatan dan nggak kelihatan. Kenapa bisa gitu? Karena kalau misalnya kontainer yang nggak dikasih warna, dia nggak kelihatan. Nah, kalau misalnya kita kasih warna, misalnya kita kasih ukuran dulu, misalnya 200 kali height-nya, tingginya ya, tingginya juga 200. Terus kita kasih warna colors dot ember. Nah, misal kayak gini. Nah, ini baru kelihatan. Nah, ini masuk ke kategori visible widget. Nah, misalnya dia punya anak, yaitu sebuah teks ya. Teks ini halo gitu misalnya. Nah, ini ada tulisannya halo. Kalau misalnya teks ini kita bungkus dia, kita klik kanan, refactor ya. Ini ada shortcutnya. Saya pakai shortcut aja ya, biar cepet nih. Jadi pas di sini saya klik shortcutnya. Sorry, dia di sini shortcutnya itu apa ya? Ini ya, control
Shift R ya. Kalau di Mac OS Control Shift R. Nah, ntar teman-teman sesuaiin aja. Nah, ini kita bungkus dengan widget center. Kayak gini ya. Kalau kita bungkus dengan widget center, dia ada kayak gini. Ya, dia ada 200 kali 200, ada di tengah-tengahnya itu ada tulisan halo. Nah, bagaimana kalau misalnya kontainer ini nggak kelihatan? Ya udah, jadi dia buat layouting doang nih si kontainernya. Jadi kontainer tuh bisa masuk dua kategori. Kalau dia bisa visible berarti dia kasih warna ya. Kalau enggak ya berarti dia buat layouting doang kayak gini. Oke, paham ya maksudnya? Kontainer kalau misalnya kita kecilin misalnya jadi 50, nanti dia ngegeser kayak gini. Padahal kalau ada warnanya tuh bentuknya kayak gini nih. Ya, kalau ada warnanya. Gitu. Jadi kontainer bisa masuk ke dua kategori gitu ya, tergantung kondisinya ya. Nah, sekarang idenya adalah kita punya 200 kali 200 ember. Kayak misalnya kayak gini. Kita punya di badinya itu ada kotak kayak gini. Atau enggak jangan 200 kali 200 terlalu besar, 100 deh, 100 kali 100 kayak gini ya. Nah, sekarang kita mau punya satu kotak lagi di bawahnya. Gimana caranya? Ya. Cara biar kita punya satu kotak lagi, atau ini kontainer ini kita copy ya. Kita punya di badinya di bawahnya dia ada satu kotak lagi. Nah, kalau misal kita pasang kayak gini, nah ini error nih. Error ya. Kenapa error? Karena dia sistemnya menggunakan widget tree ya, atau anak beranak pinak gitu. Jadi kalau si badinya itu butuh satu widget, ya udah satu widget itu adalah kontainer. Nah, kontainer punya anak lagi. Anaknya itu center. Nah, dia punya anak lagi. Kayak gitu ya. Nggak bisa nih langsung pasang banyak gitu ya. Jadi kalau kita mau lebih dari satu, kita bisa gunakan invisible widget lagi yang lain. Itu ada yang namanya kolom. Apa tuh kolom ya? Jadi kolom itu kalau dilihat teorinya, ini ada widget dasar ya. Kita bahas kolom sekarang. Kolom itu untuk menyusun satu atau lebih ya widget secara vertikal. Jadi kita nyusun ke bawah nih. Maka widget yang paling tepat adalah kita menggunakan kolom. Jadi ke bawah ya, dari atas ke bawah. Kita contohin aja. Contohnya adalah kalau kita punya kontainer kayak gini, kita mau duplikat biar ada banyak. Ini kita cut aja. Yang widget yang pertama kali kita buat di sini adalah widget kolom dulu ya. Widget kolom dulu. Nah, kalau ini kita save, nah ini nggak kelihatan apa-apa karena dia invisible widget ya. Dia masuk ke layouting. Nah, di kolom ini kalau kita kontrol spasi, itu dia nggak punya child, tapi dia punyanya children. Nah, di sini children ini dia bisa lebih dari satu widget. Jadi kita bisa pasang di dalam sini kontainer yang tadi kita paste ya. Kita save. Nah, nanti sama hasilnya. Cuman di sini kita karena dia list of widget nih, jadi kita bisa pasang kontainer yang kedua gitu. Nah, ini jadi ada lagi gitu. Misalnya kita ganti warna jadi hijau. Jadi kayak gini ya, bisa. Misalnya kita mau ada lagi, misalnya warna merah, red gitu ya. Bisa juga. Nah, ini kayak gini ya jadinya. Jadi si kolom ini buat menampung lebih dari satu widget. Nih ada widget 1, widget 2, widget 3. Nih baru ada 3 nih. Kalau kita punya banyakkan lagi, misalnya widget 4 kayak gini. Itu bisa ya. Dan seterusnya. Itu menyusun secara vertikal kolom itu nih. Kolom itu menyusun secara vertikal ke bawah ya. Ibaratnya ini adalah main aksisnya. Ya, ke bawah dia nyusunnya secara vertikal. Nah, kalau teman-teman mau nyusun secara horizontal biar dia ke sini, itu kita jangan menggunakan kolom ya. Misalnya kita punya 3 aja dulu deh. Kuning, hijau, merah. Misalnya kayak gini. Kalau nyusun menggunakan kolom itu menyusun secara vertikal ke bawah. Nah, kalau mau geser ke secara horizontal, kita bisa menggunakan row. Ada yang namanya row untuk menyusun secara horizontal kayak gini, ya. Jadi si kolom ini kita ganti aja jadi row, kita save, nanti dia nyusunnya secara horizontal, gitu ya. Ini kalau kita mau membuat lebih dari satu buah widget kayak gitu. Kalau kolom itu menyusun ke bawah ya secara vertikal, kalau row menyusun secara horizontal seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, di sini kita cek lagi. Yang itu adalah kolom ya. Center tadi buat biar ada di tengah-tengah. Kolom itu buat membuat
banyak widget ya, satu atau lebih widget, dia nyusunnya secara vertikal. Row itu buat nyusun secara horizontal ya. Dan ada yang namanya stack nih. Stack, apa itu stack? Nah, kalau stack, dia kita ganti jadi stack. Apa yang terjadi? Kita save. Nah, jadi kayak gini nih. Kenapa nih kayak gini maksudnya? Jadi stack itu dia menyusun dari sumbu Z. Jadi ditumpuk ya. Jadi ditumpuk. Jadi yang di sini yang pertama itu kita punya widget kontainer warnanya 200 kali 200 100 kali 100. Di sini 100 kali 100. Warnanya kuning. Kemudian ditumpuk sama widget yang kedua. Widget yang kedua adalah hijau. Makanya di sini kuningnya ketumpuk karena ukurannya sama ya. Karena ukurannya sama makanya kuningnya tuh ditumpuk sama warna hijau. Nah, yang terakhir itu warna merah. Jadi ditumpuk lagi sama warna merah. Kalau misalnya kita bedain warnanya atau bedain ukurannya, misalnya di sini yang paling besar ukurannya 200 kali 200 ya. Nah, ini kemudian kita save. Nanti kita punya widget kuning yang paling besar nih. Jadi dia ditumpuk ya. Jadi pertama kuning dulu, kemudian ini hijau itu kita ganti jadi 150 deh ukurannya. Jadi kayak gini ya. Jadi ini kuning, terus ditumpuk warna hijau, terus ditumpuk lagi sama warna merah kayak gitu ya. Nah, ini widget stack. Jadi dia menyusun widget itu secara sumbu Z. Nah, sumbu Z itu adalah sumbu ya yang ke arah kita gitu ya. Jadi pada sumbu Z ditumpuk itu kita bisa menggunakan stack, widget stack nih. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya single child scroll view. Nah, ini adalah materi invisible widget ya. Ini adalah widget. Kita coba kasih contoh, misalnya tadi kita biarin aja nih 100 kali 100 semuanya. Nah, kemudian kita pasang di sini adalah sebuah kolom ya. Kolom kita save ya. Misalnya kayak gini. Kalau misalnya ini cuma 3, itu nggak masalah. Kalau kita duplikat lagi, kita copy, terus kita paste di sini, kita save. Nah, ini ada 6. Kita duplikat lagi ya, kita save. Nah, ini bisa nih ya. Cuma permasalahan di sini adalah overflow. Jadi ini kelebihan muatan. Jadi sebenarnya kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merah, kuning, hijau, merahnya kelebihan nih karena ukurannya 200 kali 200 ya. Nah, ini kelebihan kayak gini. Nah, kita bisa menggunakan ada yang namanya single child scroll view. Jadi, semua kontainer ini yang ada di kolom ya, semua yang ada di kolom ini kita bisa scroll dengan membungkus si kolom ini dengan satu buah widget ya. Jadi kolomnya ini kita cut dengan bungkus ada yang namanya single child scroll view. Nah, ini nih. Jadi kita bungkus si kolomnya itu, ini child ya. Kita pasang kolomnya, baru nih udah bisa nih. Jadi kalau kolom itu punya banyak widget seperti ini, kita bisa bungkus dia dengan single child scroll view. Kalau ini kita save, nanti dia nggak bakalan error lagi dan dia udah bisa di scroll. Nah, itu dia bisa di scroll ya. Kalau ini kita duplikat lagi, misalnya dari sini sampai sini, atau kita copy nih dari sini sampai sini, kita copy terus kita paste lagi. Nah, ini banyak banget ya jadinya. Ini childrennya kita tutup aja deh kayak gini. Kalau ini kita save, maka yang terjadi adalah kayak gini. Jadi kita punya banyak banget widget dan bisa di scroll ya. Kenapa bisa di scroll? Karena kita kolomnya kita bungkus dengan single child scroll view gitu ya. Nah, bagaimana dengan row ya? Bagaimana dengan row? Kalau misalnya kita ganti jadi row, kita save, apa yang terjadi? Dia overflow di sini. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa ngegeser ke samping gini? Kenapa tuh? Kenapa? Karena secara default single child scroll view kita direction scrollnya itu secara vertikal ya. Jadi kita harus mengubah scroll direction ini secara default itu axisnya adalah vertikal. Maka kita harus ganti axis yang tadinya vertikal menjadi horizontal. Kita save, nanti dia bisa di scroll secara horizontal kayak gitu ya. Jadi kalau teman-teman pasangnya di sini kolom, nah ini bakalan error nih. Nah, kayak gini ya. Jadi di sini bakalan error. Kenapa? Karena single cross axisnya
single child scroll view-nya dia di scroll secara horizontal, harusnya secara vertikal biar dia bisa di scroll secara vertikal seperti ini gitu ya. Jadi perlu nih scroll direction itu perlu buat nentuin ke arah mana. Kalau kita menggunakan kolom tentu dia akan menyusun secara vertikal ke bawah. Makanya kalau lebih banyak widgetnya maka dia bisa di scroll ke bawah. Kita gunain scroll directionnya itu adalah vertikal ya. Kalau ini kita tutup pun bisa karena defaultnya ya single child scroll view ini punya axis vertikal kayak gitu ya. Kita save. Kalau dia secara row ya kita bisa ganti dia menjadi horizontal axisnya, jadi dia bisa digeser-geser. Nah itu adalah pembahasan tentang single child scroll view. Nah ini nggak berlaku ya untuk stack ya, widget stack ini nggak bakalan berlaku nih. Jadi dia kalau widget stack itu nggak bakal berlaku. Kenapa? Karena dia adalah tumpukan pada sumbu Z. Di sini nggak ada, dia cuma ada dua ya, horizontal sama vertikal doang. Dia nggak punya sumbu Z. Jadi single child scroll view berlaku untuk yang secara sumbu X atau sumbu Y aja. Sumbu Z itu nggak kepake nih. Jadi stack itu penggunaannya bukan seperti itu. Oke. Oke, ini aja materinya. Terus kemudian ada yang namanya list view ya. Jadi gini teman-teman. Kalau teman-teman di sini kita pasang kolom, terus ini vertikal ya. Ini kan bisa di scroll ke bawah. Sebenarnya kalau kita nggak mau gunain kolom, itu kita bisa gunain ada yang namanya list view ya. Jadi kita kita kecilin ya. Kita kecilin aja dulu. Wah ini banyak banget ya datanya. Oke nggak apa-apa. Misalnya ini adalah single child scroll view, dia bisa di scroll nih kolomnya. Kalau kita mau simple aja, jadi si kolom ini itu nggak mau di scroll menggunakan single child scroll view. Ini kan kebanyakan bungkus ya. Jadi si kolomnya itu dibungkus sama widget lagi gitu. Nah kalau nggak mau dibungkus sama widget lagi, single child scroll view ini kita bisa remove ya. Refactor, kita remove this widget, maka dia akan menjadi kolom biasa dan dia overflow di sini. Nah gimana caranya biar dia nggak overflow? Kita bisa gunain list view namanya. Jadi kita bisa menggunakan list view. Ya, kita ganti kolomnya menjadi list view, dia secara otomatis bisa di scroll. Nah, seperti ini bisa di scroll ya. Nah, si list view ini juga punya apa ya? Dia punya direction, scroll direction. Nah, secara default scroll directionnya itu vertikal. Kalau kita coba buat axis horizontal, apa yang terjadi? Dia bisa ngegeser kayak gini. Ya. Cuma kenapa dia bisa panjang nih? Kenapa dia bisa panjang ya? Jadi itu adalah perbedaan list view dengan kolom. Kalau list view itu dia mengikuti arah directionnya. Kalau secara horizontal maka dia bisa mendeteksi ini per widgetnya itu bagian widthnya. Widthnya ini bisa kita ubah-ubah. Misalnya di sini ada 200, maka dia akan berubah nih lebih besar ya. Ya. Cuma height-nya itu jadi nggak ngefek. Kita mau pasang satu, jadi dia nggak ngefek ya. Itu kalau misalnya kita menggunakan list view. Jadi semua anak yang ada di list view itu ukurannya ini constraint atau mengikuti si kemana list view ini main aksisnya. Kalau dia scroll directionnya secara horizontal, secara ke kanan gitu ya, secara horizontal dari sumbu X ya, sumbu X ini. Maka yang bisa kita ubah-ubah hanya width-nya. Width dari seluruh children yang ada di sini. Ya. Jadi width-nya kita ubah-ubah jadi 50 misalnya kayak gini. Nah, ini bisa nih ya, kita ubah-ubah jadi 50 gini bisa. Cuma height-nya itu jadi nggak ngefek. Kita mau height jadi 1000 itu nggak ngefek ya. Kita mau jadi 1 juga nggak ngefek. Jadi dia di full, dia menjadi full gitu ya. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan list view. Kalau dia aksisnya secara vertikal, maka yang ngefek itu adalah height-nya. Jadi width-nya itu yang nggak ngefek. Ini misalnya kita pasang 200, ini jadi nggak ngefek. Misalnya ini kita pasang 100 aja, sini kuning ya 100. Jadi height-nya itu yang ngefek. Misalnya kita pasang 50, nah itu ngefek ya. Karena dia vertikal nih. Vertikal itu menyusun dari atas ke bawah atau sumbu Y ya. Maka yang ngefek itu
adalah ukuran height-nya dari anak-anaknya. Jadi width-nya itu di fullin sampai ujung. Nah, width ini nggak ngefek. Kalau kita pasang 1 itu nggak ngefek ya. Kayak gitu. Kita mau pasang 10 juga nggak ngefek. Yang ngefek adalah height-nya, tergantung dari scroll direction-nya si list view. Kayak gitu. Nah, ini ada banyak di sini. Di sini tuh ada banyak jenisnya ya. Nah, di sini ada banyak jenisnya. Teman-teman bisa kulik lebih lanjut dengan kontrol spasi aja nih. Ntar dicek-cek nih. Sebenarnya ini apa sih gitu ya. Nah, ini ada keterangannya kan. Item extend. Ini ada keterangannya, bisa dibaca-baca atau di dokumentasinya gitu. Kayak gitu ya. Misalnya kita save dulu. Nah, kayak gini. Ini adalah basic list view ya. Dia bisa menggunakan scroll direction. Kalau teman-teman nggak mau repot-repot kayak gini, mau ada ukurannya ya. Kalau mau ada ukurannya, kita bisa pakai yang tadi ya. Kita ganti aja jadi kolom, kemudian scroll direction. Ini nggak ada. Adanya ini kita save dulu kolom. Nah, ini kayak gini ya. Dia di sini misalnya container ini 100 kali 100 dulu deh. 100 kali 100. Nah, jadi kan kayak gini ya. Cuman dia bisa di scroll gimana caranya? Container ini, kolom ini kita bungkus ya. Kita refactor, kita bungkus dengan widget single child scroll view. Wrap with widget, nama widgetnya kita ganti jadi single child scroll view. Jangan lupa scroll directionnya axis titik vertikal karena dia kolom. Nah, ini bisa nih. Nah, ini ada menyesuaikan ukurannya. Kayak gitu ya. Kalau ukurannya kita kecilin misalnya jadi 50 kali 50, bisa juga kayak gini. Jadinya kayak gini. Nah, kok dia ada di tengah-tengah sih? Nah, ini ada permasalahan di sini. Jadi misalnya kita punya kolom 3 aja dah. Misalnya kita di body-nya ini kita hapus dulu deh. Ya, di body-nya kita hapus dulu. Kita akan ngulang lagi. Kita save. Kita punya kolom. Ini. Kolom itu punya children. Anak-anaknya itu adalah kontainer yang ada ukurannya. Misalnya ukurannya width-nya itu 200. Kemudian height-nya itu 200. Dan kita kasih warna. Colors titik amber. Warna kuning dulu. Nah, jadi kayak gini ya. Kalau dia punya ada lagi merah, kuning, hijau deh. Red, green, merah, kuning, hijau. Misalnya kayak gini, merah, kuning, hijau. Nah, merah, kuning, hijau ini ukurannya kan sama. Kalau ukurannya kita bedain, apa yang terjadi? Ya, misalnya di sini merahnya itu ukurannya 150 atau enggak 100 deh. 100, di sini ada 150 dan di sininya 200. Nah, jadinya akan seperti ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya, kenapa ini bisa terjadi? Jadi, si kolom ini punya ada yang namanya main axis sama cross axis. Nah, kalau main aksisnya kolom itu menyusun data itu ke bawah ya. Jadi data ini ada di awal-awal start ya. Kolom ini punya main axis alignment namanya. Ya. Jadi secara default main axis alignment kalau kita hover ke sini, main axis alignment kita awal-awal start. Nah, ini kita copy aja. Secara default itu adalah start ya. Nah, kalau kita mau ubah selain start itu ada apa aja? Kita kontrol spasi di sini. Nah, ini ada banyak. Ada yang namanya center. Center itu kayak gimana? Nah, center itu ada di tengah-tengah. Terus kalau misalnya selain center itu ada yang namanya end. Kita save. Itu ada di bawah. Kenapa bisa terjadi? Ini bisa terjadi kalau misalnya kita mengikuti main aksisnya. Main aksis itu menyusun secara vertikal kayak gini ya. Secara default main aksis kita adalah di awal. Jadi berawal dari atas. Kemudian kalau kita pasang tengah, dia akan ada di tengah-tengah sini main aksisnya ya. Nah, ini kayak gini. Posisinya ya, posisi main aksisnya gitu, Mas. Kalau mau end berarti dia posisi main aksisnya ada di bawah gitu. Nah, kalau yang lainnya ini ada banyak main aksis. Main aksis kita bisa menggunakan space around. Jadi di antara seluruh widgetnya kita mau ada space ya di setiap widgetnya. Kita save, jadinya akan seperti ini. Dia punya space segini ukurannya ya. Misalnya di sini katakanlah 70.
Kemudian dia di sini juga punya 70, ada ukurannya. Ke bawah ya, sorry. Karena dia kita pasang axis space around-nya buat main axis, jadi di sini ada 70, di sini ada 70 juga, dan ditambah 70 yang punyanya kuning ya. Jadi dia double di sini, ada 140 jaraknya. Di sini 70, di sini 70 tambah 70 jadi 140. Kemudian di sini ada 70 ditambah 70-nya hijau, ada 140 juga, dan di sini ada 70 juga. Nah, ini dia menyusun antara widgetnya itu ada jaraknya. Kalau kita mau tambahin lagi, ada 3 lagi, ini kita duplikat ya. Atau kita tambahin satu lagi deh. Misalnya kita punya satu lagi warna biru, tapi ukurannya jadi 250 deh. Kayak gini. Kita save. Jadi kayak gini ya. Jadi ukurannya seperti ini. Atau ini 175 deh. 175. Biar beda aja nih. Nah, jadi bentuknya akan seperti ini. Ya. Jadi di sini ada ukuran yang dibagi sama rata di setiap elemen-elemennya. Gitu ya. Atau ini kita pasangnya di sini aja deh biar dia rapih gitu ya. Biar dia rapih. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini adalah penggunaan main axis. Dia mengatur gimana nih tata letak untuk main axisnya. Main axis itu secara vertikal kayak gini ya. Nah, ini ada banyak. Selain space around, ada space between. Space between itu adalah jarak ke jarak. Jadi di sini dipentokin ke atas, yang bawah juga dipentokin ke bawah, dan di sini di antara mereka itu dikasih jarak yang sama rata. Nah, itu kita bisa menggunakan space between. Terus ada lagi space evenly. Space evenly itu sama rata di sini dan di sini juga sama nih. Jadi jarak setiap widgetnya itu ada sama rata. Jadi nggak di double ya, di antara dua sini nggak di double. Nah, ini ada banyak nih main axis alignment. Karena defaultnya start, maka dia ada di atas kayak gini. Oke. Ini ada namanya main axis alignment. Buat yang kolom. Main axisnya adalah secara vertikal. Nah, ada yang namanya cross axis. Cross axis itu adalah 90 derajatnya dari main axis ya. Kalau misalnya kita pasang cross axis, secara default cross axisnya itu adalah center. Ya, kita copy, secara default cross axisnya adalah center. Nah, ini yang terjadi kayak gini. Jadi, cross axis itu bukan menyusun ya. Tata letak untuk yang ke arah vertikalnya dari kolom. Ya, kalau kolom main aksisnya adalah ke bawah secara vertikal, maka cross aksisnya adalah ke secara horizontal. Jadi kita di sini secara defaultnya itu adalah center, jadi dia ada di tengah-tengah nih kayak gini. Jadi paling maksimum paling gede berapa nih? Paling gede kan sampai sini ya. Paling gede itu sampai ukuran warna hijau. Kalau misalnya kita pasang tengah-tengah, maka merah ini ada di posisi tengah-tengah hijau di sini. Kuning juga gitu. Kalau kita pasang di sini ada banyak nih, ada baseline, center, start ya. Kalau kita pasang start, dia akan mojok ke awal gitu. Kalau kita pasang end, dia mojok ke pinggir sini. Nah, ini adalah tata letak untuk cross axis ya. Kalau misal ukurannya kita perbesar lagi nih, jadi 250. Kita save. Nah, dia bisa memperbesar sampai sini ujungnya. Kalau ini kita geser jadi 50, apa yang terjadi? Ya kayak gini. Jadi paling besar itu paling panjang itu adalah yang warna biru sekarang, 175 ya. Jadi dia endingnya, tata letak ending itu ada di pojok sebelah sini. Kalau kita ganti start, itu jadi kayak gini ya. Nah, ini adalah penggunaan cross axis pada kolom. Kayak gitu teman-teman. Oke, di sini ada banyak nih baseline, start, and stretch. Ini coba-cobain aja. Kalau stretch dia full ya, jadi full semuanya. Terus kalau misalnya baseline apa ini? Penggunaannya text baseline. Nah, dia ada banyak ya. Di sini ada text baseline penggunaannya, cuman ini jarang dipakai. Jadi yang paling sering dipakai itu paling start ya. Start atau center kayak gini tengah-tengah ya. Jadi menyusun secara tengah-tengah children-nya, atau end. Yang paling umum digunakan itu adalah itu ya. Jadi kita bisa menggunakan main axis dan cross axis tergantung pada widgetnya. Kalau di sini kita widgetnya adalah kolom,
maka dia main aksisnya itu adalah ke bawah. Tata letak buat yang ukuran ke bawah nih, start nih kita ganti jadi center, dia bakalan ada di tengah-tengah nih. Kalau kita ganti jadi N, dia bakalan ada di pojok sini. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah materi tentang main axis dan cross axis pada kolom. Nih, pada kolom. Nah, kalau untuk row, berarti kalau untuk row main aksisnya itu ke arah horizontal. Berarti kalau misalnya di sini kita pasang row, apa yang terjadi? Nah, misalnya ini kita terlalu barbar nih, misalnya kita hapus dulu ya. Kita save. Mungkin ini ukurannya yang terlalu besar ya. Mungkin kita punya 3 aja deh. Misalnya kayak gini. Misalnya kita punya 3 aja. Merah, kuning, hijau. Misalnya kayak gini. Nah, misalnya di sini ukurannya itu adalah seperti ini. Jadi secara default main axis alignment pada row itu adalah start ya. Nih, secara defaultnya nih, kita copy aja. Main axis defaultnya itu adalah start. Kenapa? Jadi dia ada di sini, di awal-awal. Kalau kita pasang mana center, apa yang terjadi? Itu dia ada di tengah-tengah. Dan kalau kita pasang N, itu dia ada di pojokan sebelah sini. Jadi main aksisnya si row itu ada di tata letak untuk secara horizontal ya, kayak gini. Nah, kalau cross axisnya dia bakalan center nih. Buktinya ini adalah seperti ini ya. Dia ada di tengah-tengah. Cross axisnya adalah center nih secara default. Jadi kalau kita mau pasang start gitu ya. Kalau kita mau pasang start, dia bakalan ada di atas. Kayak gini. Kalau kita pasang N, dia akan ada di bawah. Mentoknya sampai ukuran seperti ini. Nah, ini adalah tata letak ya. Misalnya kita mau pasang start, berarti dia pojok sini. Kalau kita mau pojokin ke atas, berarti cross axisnya yang harus dibuat ke start. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah tata letak untuk main axis, cross axis pada row dan kolom ya. Row dan kolom. Kalau untuk stack itu main aksisnya kayak gimana? Misalnya kayak gini, kita pasang stack. Stack itu nggak punya main axis cross axis ya. Kalau ini kita save, apa yang terjadi? Kayak gini. Misalnya kontainer yang ini terlalu kecil, jadi dia merah ini. Merah pertama dia punya ukuran 100 kali 100 ya. Di sini lebih besar kuningnya, maka dia ketutupan ya. Coba kita ganti merah ini ada di bawah sini. Ketutupan semua sama yang kuning ya. Misalnya ini ukurannya kita ganti, ini 200 kali 200. Kemudian ini kita perbesar jadi 150 kali 150. Yang ini 100 kali 100 kita kecilin. Yang paling terakhir ya. Kita save, jadi bentuknya akan seperti ini. Kalau stack itu nggak punya main axis, dia punyanya alignment ya. Alignment ini butuh widget alignment direksional. Dia awal-awal adalah top start ini secara default ya. Nah, ini kita bisa ganti nih. Kalau ini kita save, dia top start itu maksudnya dia menyusun tumpukan itu ada di pojok kiri atas, maksudnya top start ya. Nah, ini ada banyak nih. Itu bisa pasang bottom center. Bottom center itu adalah seperti ini. Ini ada di bawah dan di tengah-tengah. Nah, ini ada banyak ya. Kalau kita mau pasang bottom N, berarti ada di pojok sini. Nah, pojoknya ke pojok sini ya. Atau kita mau pasang center. Nah, ini ada di tengah-tengah nih semuanya. Jadi menumpuknya ada di tengah-tengah. Ya. Kemudian ada center N. Center N itu ada di tengah, cuman dia pojok sebelah sini. Nah, ini center N ya. Teman-teman bisa ngulik lebih dalam di sini. Top center. Top center itu ada di atas dan tengah-tengah. Berarti top N itu adalah di pojok sini nih. Nah, ini top N ya. Kalau di pojok sini adalah top start. Berarti kalau di bawah sini adalah bottom start ya. Bottom start nih. Ada di pojok bawah kiri. Bawah kiri. Nah, ini bottom start. Nah, ini adalah alignmentnya si stack ya. Jadi stack itu punya alignment, dia nggak punya main axis tapi dia punya alignment doang. Kayak gitu ya, teman-teman. Itu pembahasan tentang center, row, column, row, stack, sama single child scroll view yang tadi biar bisa di scroll. Kemudian ada list view ya. Dan sekarang kita bahas grid view. Apa itu grid view ya? Jadi grid view itu seperti ini, teman-teman. Kita ganti di sini jadi grid view. Nah, dia nggak punya alignment, ini kita hapus saja.
Nah, si grid view ini adalah anak-anaknya. Cuma permasalahan di sini adalah grid view ini dia ada requirednya nih. Required itu ada yang namanya grid delegate ya, secara otomatis. Nah, ini kita kalau misalnya ini semuanya kita hapus dulu, kita pasang grid view yang ada kurungnya ini, kita klik, nanti dia membutuhkan grid delegate. Apa itu grid delegate? Jadi ada widget namanya grid delegate. Nah, ini widgetnya ya. Liver grid delegate. Nah, ini. Cuma permasalahan adalah grid delegate ini adalah sebuah abstrak class. Nggak bisa dimasukin ke dalam sini nih. Ya, jadi dia jangan pakai grid delegate yang biasa, tapi kita punya ada banyak jenisnya nih. Grid delegate. Grid delegate di sini ada yang namanya fix cross axis count, ada yang namanya max cross axis extend. Nah, ini apa nih? Jadi kita yang biasanya menggunakan fix cross axis count. Nah, yang ini. Cross axis count-nya kita pasang integer. Misalnya di sini kita butuh 2, misalnya kayak gini, ya. Nah, di sini kita coba save dulu. Selain grid delegate, kita punya children di sini. Kita punya children anak-anaknya. Misalnya kita pasang container kosong ya, kita kasih warna aja langsung. colors.amber. Terus ini kita duplikat lagi, kita copy ya. Kita duplikat, kita pasang color ini warna merah, misal kayak gini. Jadinya kayak gini ya. Jadi grid itu ngebuat dia kotak-kotak. Kalau kita punya 2, kalau misalnya kita punya lagi, misalnya kita punya duplikat lagi nih, kita copy, kita paste. Di sini kita punya warna blue misalnya. Kita punya warna pink. Nah, ini banyak ya. Punya warna pink dan kita punya warna banyak lagi. Nah, ini kita duplikat aja, ini kita copy, kita paste. Misalnya kita punya kayak gini. Ya. Nah, grid view itu dia udah secara otomatis dia bisa nge-scroll, sama aja kayak list view ya modelnya. Cuman dia bisa nge-scroll. Nah, dia itu ukurannya itu kalau kita kasih ukuran misalnya 100 kali 100, yang terjadi adalah seperti ini, 100 kali 100. X-nya jadi 100. Kita coba save. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ya nggak ngefek. Ya sama aja kayak list view. Kalau list view dia nggak ngefeknya karena dia ada scroll direction. Kalau grid view dia semuanya nggak ngefek. Width sama height-nya itu nggak ngefek. Karena apa? Karena ukurannya udah ditentuin sama banyak cross axis-nya. Cross axis itu dia punya 2 kotak nih. Kalau kita pasang di sini adalah 3 kotak, nanti dia akan ukurannya ada 3. Nah, ini kayak gini, 1, 2, 3. Dan dia disusun sama besar kayak gitu. Jadi ukuran width sama height-nya itu jadi nggak ngefek. Kayak gitu ya. Jadi kita bisa pasang kayak gini. Nah, ini biasanya buat Instagram tuh kan ada nih ukurannya sama banyak. Misalnya ada 3 post. Nah, ini 3 post, ini 3 post gitu. Dan seterusnya gitu. Kalau kita punya banyak, misalnya nih kita punya copy lagi, ini kita duplikat aja lagi. Kita paste. Nah, ini banyak nih ya. Nah, ini bisa di scroll nih. Kalau kita punya banyakan lagi, ini kita copy lagi. Kita copy, kita paste lagi biar makin banyak. Kita paste. Nah, ini bisa di scroll nih sekarang. Nah, kayak gini ya. Jadi bisa di scroll dia. Banyak datanya. Cuman permasalahan di sini adalah kalau kita menggunakan fix cross axis count, itu maksudnya kita menggunakan ukuran. Ya, ukurannya adalah kita mau berapa banyak. 3 ini. Misalnya kalau axis count ada 3, berarti ada 3 child di sini. Kalau kita pasang 5, bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah kita menggunakan grid delegate yang ini secara normalnya ya. Menggunakan grid delegate, menggunakan liver grid delegate with fix cross axis count. Nah, gitu ya. Nah, untuk sliver yang lain, grid delegate kan ada yang lain. Kita misalnya menggunakan extend. Kalau menggunakan maksimum cross extend itu kita coba cek nih sini. Maksimum ini butuh ukuran ya. Ini butuh ukuran. Misalnya kita pasang 200. Apa yang terjadi? Nah, kayak gini. Jadi ukurannya itu menyesuaikan sama
sama device-nya. Kalau kita scroll kayak gini ya, kita ubah rotate-nya, dia bakalan ada 5. Tapi kalau misalnya kita putar lagi secara vertikal, dia akan ada 3 doang. Jadi ibaratnya maksimum besar widget, setiap widgetnya ini di anak-anaknya itu adalah 200 pixel. Jadi kalau misalnya kita punya HP yang ukurannya lebih besar dari ini, maka nanti akan lebih dari 3 gitu. Yang penting maksimalnya adalah 200. Contohnya kayak gini. Nah, ini adalah 200 kali 200. 200, 200, dan 200. Ukurannya adalah seperti ini. Ya. Seharusnya ukurannya dari sini sampai sini nih, tulisan main nih. Main. Nah, ini harusnya 200 kali 200. Tapi kalau kita putar lagi, ini kita putar. Kenapa ukurannya jadi kecil? Padahal ini bukan 200 nih. Jadi ukuran ini itu adalah menyesuaikan, karena di sini kita ngesetnya adalah maksimum cross axis extend ya. Jadi ini cuman maksimumnya doang 200. Berarti kalau maksimum 200 dia bisa dapat 3 gitu. Ya. Dari device yang iPhone ini. Mungkin ini jarang digunakan, biasanya kita menggunakan grid delegate yang fixed cross account. Grid delegate yang menggunakan fixed cross axis count. Kalau axis count dia kita pasang misalnya di sini adalah 3, maka dia ada 3 nih. Kalau kita pasang 5, dia akan menyesuaikan kayak gini ya. Nah, sebenarnya misalnya kita pasang 3. Di sini itu punya banyak parameter lagi. Itu ada yang namanya cross axis spacing ya. Spacing ini dia minta double. Nah, spacing secara default itu nilainya 0. Kalau kita pasang 10 aja, kita apa yang terjadi? Nah, ini ada jarak ya. Cross axisnya itu adalah ditambahin spasi 10 pixel. Nah, kalau kita mau ngasih spasi lagi di sini, itu ada yang namanya main axis cross spacing. Main axis spacing misalnya 10. Kita save, nanti dia akan bentuknya kayak gini. Ada jarak lah, ada jarak gitu ya. Nah, kalau mau nambahin di secara keseluruhan, apakah grid view ini punya padding ya? Kalau dia punya padding, nah ini kita bisa menggunakan padding di sini. Cuman nanti dulu dah bahas padding ya. Jadi dia bisa menggunakan cross axis spacing seperti ini. Misalnya kita kasih padding deh, nggak apa-apa. Padding ini dia butuh kalau kita hover ke sini ke paddingnya ya, itu butuh add inset geometry. Jadi bukan langsung double kita tembak 10. Gini nggak bisa nih. Jadi si padding itu butuh add inset. Nah, ini kita pasang all aja deh. Atau only juga boleh. Kalau kita mau pasang only, kita bisa kasih topnya. Misalnya topnya itu adalah 10. Boleh nih kalau kita pasang topnya 10, dia berarti cuma ada yang topnya aja. Kalau mau ada kirinya, sebelah kiri, berarti kita pasang di sini leftnya. Leftnya itu misalnya 20. Bisa kayak gini ya. Jadi leftnya 20 akan lebih panjang. Atau kita 10 aja deh, biar rapi. Nah, ini 10. Cuman yang sebelah kanannya belum. Ya, sebelah kanan right itu 10 juga. Kita save. Nah, kayak gini. Cuman yang bawahnya kalau kita mau pasang bottom 10, ya ini bisa nih. Bottom 10 ini nggak kelihatan di sini, tapi ada yang paling bawah ya. Jadi di paling bawah ini ada ukurannya adalah 10. Kalau bottomnya kita nggak pasang, maka yang terjadi adalah mentok. Mentoknya adalah kayak gini ya. Jadi mentoknya itu nggak ada paddingnya. Nah, itu adalah penggunaan add inset. Kalau kita nggak mau repot-repot pasang top, left, right, karena semuanya 10 ukurannya, kita bisa menggunakan add inset all. Kita pasang misalnya 20. Nah, ini bisa nih ya. Jadi semua kanan kiri atas bawah itu ukurannya 20. Nah, atas 20, kiri 20, kanan 20. Nah, ini penggunaan padding ya. Nah, kayak gini. Nah, ini 20 juga. Misalnya kita mau simpelin jadi 10 semua, boleh. Kalau 10 semua jadi bentuknya kan rapi seperti ini. Kayak gitu, guys. Oke. Nah, di sini ada sebenarnya banyak ya. Aspect ratio itu sebenarnya dia ukurannya 1:1 ya. Perbandingannya itu 1 ya. Maksudnya adalah ukuran lebar sama tinggi itu 1. Maksudnya adalah persegi ya. 1:1. Kalau misalnya kita mau 1:2, bentuknya nanti akan seperti ini ya. Jadi ini 1
banding 2. 2 itu adalah tingginya. Kalau misalnya 2 banding 1 kebalikannya. Ya, berarti bentuknya akan seperti ini. Ini 2, ini banding 1. Jadi ini adalah penggunaan child aspect ratio. Ya, ini adalah ukuran buat ininya lah ya, ukuran aspek rasionya. Oke. Nah, itu adalah pembahasan tentang visible versus invisible widget. Jadi banyak ya. Visible widget adalah widget-widget yang bisa dilihat. Invisible widget adalah buat layouting. Kita bisa menggunakan center atau kolom untuk menyusun ke arah vertikal ya. Ke arah vertikal bener. Tapi nggak bisa di-scroll nih. Ya. Kolom itu nggak bisa di-scroll. Atau row ini menyusun secara horizontal seperti ini ya. Menyusun secara horizontal. Tapi nggak bisa di-scroll ya. Kalau mau bisa di-scroll, kita bisa bungkus dia dengan widget ada yang namanya single child scroll view. Oke, kalau stack itu nyusun secara sumbu Z ya. Nah, kemudian ada list view. List view ini biar bisa di-scroll tapi ukurannya itu akan menyesuaikan main axis-nya, main axis scroll-nya. Kalau scrollnya secara vertikal, maka nanti width-nya itu akan secara otomatis full sampai ukuran layarnya. Tapi kalau scroll direction-nya secara horizontal, maka yang full itu adalah di height-nya dari anak-anaknya. Itu ya penggunaan list view. Nah, kemudian ada grid view buat membuat kotak-kotak seperti ini. Ya. Oke, mungkin cukup sekian. Ini pembahasannya lumayan padat nih di bagian visible, invisible, tapi ini adalah baru basic ya, baru basic minimal banget. Teman-teman harus paham widget dasar yang kemarin sama widget dasar buat layouting. Kalau udah paham ini, maka kita udah bisa bikin aplikasi sesuai dengan tata letaknya gitu. Tata letak Instagram bentuknya kayak gimana. Nah, itu bisa kita bikin tuh. Minimal banget pakai kontainer bisa gitu. Oke, cukup sekian. Kita next ke materi selanjutnya aja.